Kembali pembahasan kita pada materi akidah akhlak. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu menghindari akhlak tercela, ananiah, putus asa, gadab, dan tamak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, sekarang ini akhlak yang tercela. Jadi akhlak yang buruk, atau bisa dikatakan akhlak yang apabila kita dikerjakan akan mendapatkan dosa. Baiklah, silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Bapak sajikan ada di sini dua kisah yang mencerminkan dari perbuatan akhlak tercela itu sendiri. Yang pertama, cerita yang pertama, Dadu adalah anak pertama dari sebuah keluarga. Ia mempunyai 2 orang adik yang semuanya perempuan. Dalam kehidupan di rumah, ia selalu ingin semua kebutuhannya terpenuhi dan lebih dibandingkan dengan kedua adiknya. Ia selalu ingin menang sendiri karena ia merasa dirinya adalah anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Perbuatan yang dilakukan oleh Dadu termasuk perbuatan yang tidak terpuji karena Dadu hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, berarti ini kan sudah termasuk akhlak tercela. Kemudian cerita yang kedua, cerita pemburu yang rakus. Pada suatu hari, seorang pemburu telah menangkap seekor burung murai. Dengan perasaan sedih, burung murai itu merayu kepada si pemburu. Burung itu bertanya, "Apa yang ingin engkau lakukan pada diriku?" Lelaki pemburu itu menjawab, "Akan aku sembelih engkau dan makan engkau sebagai lauk. Percayalah, engkau tidak akan begitu berselera memakanku dan aku tidak akan mengenyangkan engkau jika engkau makan aku, tetapi akan aku beritahu engkau 3 nasihat yang lebih baik dari engkau memakanku," kata si burung tadi. Si burung berjanji akan memberikan nasihat pertama ketika berada dalam genggaman orang itu. Yang kedua akan diberikannya kalau ia sudah berada di cabang pohon, dan yang ketiga ketika ia sudah mencapai puncak bukit. Terpengaruh dengan rayuan si murai itu, si pemburu pun bersetuju. Lalu dia meminta nasihat pertama. Kata burung itu, "Kalau kau kehilangan sesuatu meskipun engkau menghargainya seperti hidupmu sendiri, jangan menyesal." Orang itu pun melepaskan dan burung itu segera melompat ke dahan. Disampaikannya nasihat yang kedua, "Jangan percaya kepada segala yang bertentangan dengan akal apabila tidak ada bukti." Kemudian burung itu terbang ke puncak gunung. Dari sana ia berkata, "Wahai manusia malang, jika tidak engkau sembelih aku, niscaya engkau akan dapati dalam tubuhku ada 2 biji mutiara. Berat setiap mutiara itu adalah 20 gram." Terperanjat sungguh si pemburu itu mendengar kata si burung murai. Si pemburu berasa dirinya telah tertipu. "Bodohnya aku, bagaimana aku boleh terlepas peluang yang begitu baik?" Pemburu itu sangat menyesal memikirkan kehilangannya. Namun katanya, "Setidaknya katakan padaku nasihat yang ketiga itu." Si burung murai pun menjawab, "Alangkah tololnya kau meminta nasihat ketiga sedangkan yang kedua pun belum kau renungkan sama sekali. Sudah kukatakan padamu agar jangan kecewa kalau kehilangan, jangan mempercayai hal yang bertentangan dengan akal. Kini kau malah melakukan keduanya. Kau percaya pada hal yang tak masuk akal dan menyesali kehilanganmu. Coba engkau pikirkan, hai orang yang dukung aku, dagingku, darahku, dan buluku tidak logika seberat 20 gram. Oleh itu bagaimana mungkin akan ada dalam perutku 2 biji mutiara yang masing-masing seberat 20 gram. Aku tidak cukup besar untuk menyimpan 2 butir mutiara besar. Kau begitu tolol, oleh karenanya kau harus tetap berada dalam keterbatasan yang disediakan bagi manusia." Murai menyambung lagi, "Nasihatku yang ketiga adalah memberi nasihat kepada si dungu seperti engkau adalah seperti menabur benih di tanah usang, tidak akan memberi faedah." Kemudian terbanglah si burung murai yang bijak itu meninggalkan si laki yang termenung akan ketamakannya. Nah, dari 2 kisah ini jelas tercermin ada 2 perilaku tercela di sana, yaitu ada akhlak tercela egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian ada juga di kisah yang pemburu yang tamak atau rakus, yang tertipu oleh seekor burung. Baiklah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini mungkin sudah ada
di pikiran kalian bahwasanya di antara gambar-gambar ini tercermin beberapa perilaku yang mencerminkan akhlak-akhlak tercela. Dari gambar satu terlihat seperti ada kerakusan atau ketamakan kucing. Kemudian yang kedua itu ada gambar orang yang sedang putus asa. Kemudian gambar yang ketiga itu ada yang ditampilkan adalah perilaku berkelahi atau tawuran lah. Nah, itu termasuk jenis perilaku apa nanti ada kita bahas. Kemudian yang keempat itu perilaku jelas adalah perilaku orang yang tamak atau rakus terhadap harta dunia, kemewahan dunia. Langsung saja kita pembahasan ke materi. Baiklah. Yang pertama adalah perilaku ananiyah dan dampak negatifnya. Apa itu ananiyah? Ananiyah disebut juga dengan egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Ananiyah ini disebut juga perilaku mementingkan diri sendiri, mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong menolong antar sesama manusia. Jadi yang dimaksud ananiyah adalah perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri. Ananiyah ini identik dengan penyakit hati yang akhirnya akan menimbulkan sombong, kikir, takabur, iri, dan dengki. Nah, dalam Al-Quran jelas Allah melarang sifat ananiyah atau meninggikan diri sendiri. Disebutkan di sana di dalam surah Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan dirinya. Apa saja yang ditimbulkan oleh sifat ananiyah? Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutus hubungan silaturahim, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama, menimbulkan kebencian, pertengkaran, permusuhan, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar, dan yang terakhir berdosa kepada Allah karena Islam melarang sifat ananiyah. Jadi sangat jelas bahwasanya ananiyah atau perilaku mementingkan diri sendiri itu sangat dilarang oleh agama kita karena dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, dan jelas di sini disebutkan akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, sifat putus asa. Apa itu sifat putus asa dan apa dampak negatifnya? Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dan tidak mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Jadi putus asa ini sikap yang merasa dirinya tidak mampu, merasa gagal, tidak mampu untuk mencapai cita-cita apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan, tanpa ada usaha. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang ikhtiar. Jadi putus asa ini adalah kebalikan dari sifat ikhtiar atau usaha. Putus asa itu disebut juga dengan tidak mau berusaha, habis harapannya. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, jelas dampak negatif itu merugikan diri sendiri karena membuang-buang waktu, energi, dan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan lagi. Orang yang putus asa tidak akan pernah merasa bahwa dirinya itu bisa mencapai cita-cita yang diinginkan karena dia tidak mau berusaha. Contoh misalnya suatu ketika kita ingin memperoleh keberhasilan, misalnya mendapatkan nilai yang tinggi,
namun kenyataannya tidak mau belajar. Nah, dia putus asa karena merasa dirinya bodoh. Nah, ini kan jelas sifat yang tidak boleh, sangat dilarang oleh Allah. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nauzubillah. Dalam surah Yusuf ayat 87, Allah sangat melarang sifat putus asa. Ciri-ciri orang putus asa: yang pertama, dia bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, kemudian tidak mau bersemangat dalam meneruskan usahanya yang gagal, kemudian tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, dan yang terakhir, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Nah, cara untuk menghindari putus asa di sini kita harus merenung kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat berbandingan dengan pengalaman pahit yang dialami orang lain. Kemudian selalu yakin bahwa Allah akan beri jalan keluar atas persoalan yang dihadapi, apapun masalah itu, apabila dirinya dekat dengan Allah. Maka intinya harus bersabar dan terus berusaha, berikhtiar. Lanjut, yang ketiga, akhlak tercela ghadab dan dampak negatifnya. Apa itu ghadab? Ghadab adalah marah atau pemarah, atau disebut juga dengan perilaku yang terlampau besar kemarahannya terhadap sesuatu yang tidak bisa dikontrol lagi, sangat marah. Jadi ghadab itu marah yang terlampau besar, marah yang berasal dari setan. Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan, sungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seorang kamu marah, segeralah berwudu. Nah, ini tips agar terhindar dari marah yang terlampau besar, yaitu dengan cara berwudu. Seorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah, sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai marah. Orang yang menahan marah memiliki salah satu ciri orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Intinya kita dilarang untuk marah atau ghadab. Apa saja akibat buruk yang ditimbulkan dari ghadab atau marah? Yang pertama, dia tidak dapat berpikir tenang dan menghadapi masalahan. Kemudian tidak dapat menyelesaikan masalah secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi. Nah, ini menyebabkan penyakit lahir juga. Tidak hanya penyakit batin, tapi penyakit lahiriah juga termasuk, yaitu bisa menimbulkan darah tinggi. Kemudian sikap ghadab dapat menimbulkan kecewaan atau sakit hati orang lain. Kemudian dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Oleh karena itu, sifat ghadab ini sangat dilarang. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Jika ingin masuk surga, maka jangan sering-sering marah, karena marah itu bisa menimbulkan permusuhan, perkelahian, dan lain sebagainya. Sangat tidak dianjurkan untuk selalu marah-marah. Bagaimana marah? Apakah ada yang dibolehkan? Ada. Itu marah untuk tujuan kebaikan itu boleh. Misalnya orang tua marahi anaknya, nah cuma marahnya jangan berlebihan, hanya sekadar marah biasa-biasa saja, itu dibolehkan. Tujuannya untuk menasihati, itu boleh. Cuma jangan sampai dengan melukai, menyakiti, membentak, itu tidak dianjurkan, tidak boleh. Misalnya anak tidak mau sholat, maka orang tuanya boleh marah, tapi marahnya seperlunya saja, tidak boleh berlebihan. Yang terakhir yaitu akhlak tercela tamak. Apa itu tamak dan apa dampak negatifnya? Tamak tadi sebelumnya kita sudah bahas sebenarnya. Tamak itu adalah perilaku yang rakus atau terlampau besar kecintaannya terhadap harta dunia yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haramnya, maka mengakibatkan adanya dosa besar. Rakus, loba, tamak,
sifat yang terlampau besar, keinginan untuk memperoleh harta yang banyak, sehingga menghalalkan yang haram. Dalam satu kisah, mungkin kalian kenal dengan ada orang-orang yang tamak seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan sebagainya. Mereka itu terkenal dengan sifat-sifat tamak, sifat yang rakus terhadap harta. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga terhadap kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dalam memiliki hartanya, semakin rasa lapar dan dahaga akan mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimilikinya. Sifat tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya riya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya ia akan menjadi hamba dari harta itu sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillahi wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingat Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafikun ayat 9. Jadi dalam dalil ini jelas Allah melarang kita berperilaku tamak atau rakus terhadap harta yang akhirnya melupakan segala-galanya. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan tentang akhlak tercela. Ada tadi perilaku anania atau egois, kemudian ada perilaku putus asa atau berhenti berharap, berhenti berusaha, atau disebut dalam istilah agama Islam disebut dengan al-ya'su, putus asa. Kemudian ada sifat ghadab atau pemarah yang terlampau besar. Kemudian yang terakhir ada sifat tamak atau rakus terhadap harta, terlampau besar keinginan untuk memperoleh harta. Untuk tugas kali ini Bapak ada tugas penilaian diri. Nah ini tugas penilaian diri, silakan kalian screenshot. Silakan kalian buat kolom-kolom berikut ini di buku catatan kalian atau di buku tugas kalian. Kalian catat, kemudian kalian beri tanda centang. Nah, tanda centang. Berilah tanda centang. Nah, silakan kalian beri tanda centang pada kolom-kolom yang tersedia sesuai dengan perilaku kalian. Nah, di sini ada beberapa kolom. Bisa kalian screenshot atau bisa juga kalian lihat di buku materi akidah akhlak yang sudah pernah Bapak share di grup kelas masing-masing. Atau lebih gampangnya ini saja kalian screenshot juga boleh, silakan. Bisa kalian screenshot. Ini sebagai bentuk penilaian diri kalian. Nah, ini yang terakhir. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu materi yang Bapak sampaikan. Oh iya, ini terakhir ada soal penalan, ada 3 soal juga kalian kerjakan. Tulis soalnya dan jawab di buku catatan kalian. Nanti tugasnya kalian kirim di grup WA masing-masing kelas. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.